Malam itu, langit Jakarta tampak enggan memamerkan bintangnya. Awan kelabu menggantung rendah, seolah ikut merasakan kegundahan yang mencengkeram hatiku. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar kami, atau lebih tepatnya, kamar yang pernah menjadi milik kami. Gaun sederhana berwarna biru dongker yang kukenakan terasa asing di tubuhku. Sudah bertahun-tahun aku tidak mengenakan sesuatu yang pantas disebut gaun pesta. Sehari-hari, daster kusam dan celemek bernoda adalah seragamku, seragam seorang ibu rumah tangga yang merangkap sebagai asisten rumah tangga tanpa bayaran di rumahnya sendiri. Namaku Arini Wijoyo. Di KTP, namaku masih terukir manis di belakang nama suamiku, Bramantio. Namun dalam realita, aku hanyalah bayangan di rumah megah ini. Bayangan yang memastikan sarapan Bram selalu siap pukul 6 pagi, kemejanya licin tanpa satupun kerutan, dan sepatu kerjanya mengkilap seperti cermin. Bayangan yang akan membersihkan sisa makanan di piringnya, dan terkadang, jika lauk sudah habis, sisa makanan itulah yang menjadi pengganjal perutku. Malam ini adalah malam perayaan ulang tahun ke-25 perusahaan tempat Bram bekerja, sebuah perusahaan properti raksasa yang sedang naik daun. Bram, dengan posisinya sebagai manajer pemasaran senior, tentu wajib hadir. Dan dia pergi tidak sendiri. Dia pergi bersama Riana, sekretarisnya yang cantik dan muda, wanita yang selama 2 tahun terakhir telah merampas bukan hanya perhatian Bram, tetapi juga status dan harga diriku sebagai seorang istri. Aku tahu mereka pergi bersama. Aku melihat Bram memilihkan gaun untuk Riana melalui panggilan video seminggu yang lalu, saat dia mengira aku sedang sibuk di dapur. Aku mendengar tawa manja Riana saat Bram memujinya, mengatakan gaun merah menyala itu akan membuatnya menjadi bintang di pesta. Hatiku saat itu, jangan ditanya. Rasanya seperti diremas oleh tangan tak kasat mata, menyisakan nyeri yang tak berkesudahan. Lalu, mengapa aku di sini, bersiap-siap untuk datang ke pesta yang sama? Karena aku sudah lelah. Lelah menjadi bayangan. Lelah memakan sisa makanan. Lelah menelan hinaan dan ketidakpedulian. Selama 5 tahun pernikahan, aku bertahan demi janji suciku di hadapan Tuhan, berharap Bram akan sadar dan kembali menjadi pria yang dulu kukenal. Pria sederhana yang mencintaiku apa adanya. Tapi harapanku pupus. Bram semakin menjadi-jadi. Dia tidak lagi melihatku sebagai istri, melainkan sebagai beban dan aib yang harus disembunyikan. Malam ini adalah penentuan. Aku tidak datang untuk mengemis perhatian atau membuat keributan. Aku datang untuk melihat dengan mata kepalaku sendiri, untuk merasakan atmosfer yang selama ini hanya bisa kubayangkan. Aku datang untuk mengumpulkan kepingan terakhir dari hatiku yang hancur, untuk memutuskan apakah masih ada yang bisa diselamatkan, atau sudah saatnya aku melepaskan semuanya. Kuambil tas tangan kecil yang juga sudah lama tergeletak di dasar lemari. Isinya hanya ponsel, lipstik, dan sebuah undangan. Ya, aku punya undangan. Bukan dari Bram, tentu saja. Undangan ini datang langsung dari Dewan Direksi, dialamatkan kepadaku, Arini Wijoyo. Bram tidak tahu. Dia mengira undangan itu hanya salah kirim, atau mungkin untuk Ibu Bramantio, yang seharusnya adalah Riana dalam fantasinya. Dia bahkan tidak pernah membukanya. Aku memesan taksi online, menyelinap keluar dari rumah seperti seorang pencuri. Ironis, aku menyelinap keluar dari istanaku sendiri. Sepanjang perjalanan, jantungku berdebar kencang. Aku mencoba menenangkan diri, mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku punya hak untuk berada di sana. Aku bukan penguntit. Aku bukan pengganggu. Aku adalah tamu. Ballroom Hotel Bintang 5 itu berkelip dengan cahaya kristal dari lampu gantung raksasa. Musik jazz lembut mengalun, berbaur dengan denting gelas dan tawa para tamu yang mengenakan pakaian terbaik mereka. Aku merasa seperti ikan kecil yang tersesat di samudra. Semua orang tampak begitu percaya diri, begitu mapan, sementara aku merasa gaun sederhanaku ini membuatku nyaris tak terlihat. Aku mengambil segelas jus jeruk dari pelayan yang lewat dan mencari sudut yang tidak terlalu ramai. Dari sana, aku bisa melihat panggung utama dan sebagian besar area ballroom. Mataku secara otomatis mencari sosok Bram. Tidak butuh waktu lama untuk menemukannya. Dia ada di sana, di tengah kerumunan, tertawa lepas. Di sampingnya, Riana,
dalam balutan gaun merah menyala persis seperti yang kulihat di panggilan video itu. Gaunnya begitu mencolok, begitu berani, dengan belahan tinggi yang memamerkan kaki jenjangnya. Dia melingkarkan tangannya di lengan Bram dengan begitu mesra, seolah mereka adalah pasangan paling serasi di dunia. Mereka menyapa beberapa kolega, memperkenalkan Rihanna sebagai, aku tidak bisa mendengarnya dengan jelas, tapi aku bisa menebak. Mungkin sebagai partner-nya. Setiap tawa mereka, setiap sentuhan mesra di antara mereka, terasa seperti sayatan belati di hatiku. Aku melihat Bram yang berbeda. Bukan Bram yang di rumah, yang selalu menatapku dengan tatapan dingin dan meremehkan. Ini adalah Bram yang penuh pesona, yang tatapannya pada Rihanna begitu hangat dan memuja. Sakit. Sungguh sakit. Aku menggigit bibir bawahku, menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Aku memutuskan untuk tidak bersembunyi. Aku berjalan perlahan, melintasi kerumunan, mencoba berbaur. Beberapa orang melirikku dengan tatapan bertanya, mungkin heran melihat ada wanita berpenampilan biasa sepertiku di acara semewah ini. Aku mengabaikan mereka. Tujuanku hanya satu, membiarkan Bram tahu aku ada di sini. Bukan untuk konfrontasi, hanya untuk menunjukkan bahwa aku ada. Dan kemudian, mata kami bertemu. Bram sedang tertawa mendengar lelucon seorang pria parubaya di sebelahnya ketika dia melihatku. Tawanya seketika mati. Wajahnya memucat, matanya membelalak kaget, lalu berubah menjadi amarah yang tak terselubung. Dia memberi isyarat pada Rihanna, membisikkan sesuatu. Rihanna menoleh, dan matanya langsung terkunci pada mataku. Jika tatapan Bram adalah amarah, maka tatapan Rihanna adalah kebencian murni. Aku berhenti berjalan, berdiri canggung di tengah lalu lalang tamu. Aku hanya ingin dilihat, bukan didatangi. Tapi terlambat. Rihanna melepaskan tangannya dari lengan Bram dan berjalan cepat ke arahku, dengan langkah-langkah yang sengaja dihentakkan di lantai marmer. Bram mengikuti di belakangnya, wajahnya tegang. Mau apa kamu di sini? Desis Rihanna saat dia sudah berdiri tepat di hadapanku. Suaranya rendah tapi tajam, seperti ular yang siap mematuk. Aroma parfumnya yang menyengat menusuk hidungku. Aku mencoba menjawab dengan tenang, aku tamu undangan. Rihanna tertawa sinis. Tawa yang dibuat-buat dan penuh penghinaan. Tamu undangan? Jangan mimpi kamu. Kamu pasti menguntit Mas Bram, kan? Dasar perempuan kampung tidak tahu diri. Kamu pikir tempat seperti ini pantas untukmu. Kata-katanya begitu tajam, menarik perhatian beberapa tamu di sekitar kami. Mereka mulai berbisik-bisik, melirik kami dengan penasaran. Aku bisa merasakan wajahku memanas karena malu. Rihanna, sudah, kata Bram pelan, mencoba menarik lengan Rihanna, tapi tatapannya padaku tetap dingin. Dia tidak membelaku. Dia hanya tidak ingin ada keributan. Tapi Rihanna sudah kalap. Mungkin karena alkohol, atau mungkin karena egonya yang merasa terancam. Dia menepis tangan Bram. Kenapa, Mas? Kamu masih membelanya? Perempuan ini sudah mempermalukan kita. Lihat penampilannya, seperti pembantu tersesat. Seharusnya kamu sadar, tempatmu itu di dapur, bukan di sini. Makinya, suaranya semakin keras. Aku mengepalkan tanganku. Jaga bicaramu, Rihanna. Aku masih istri sahnya. Jawaban itu sepertinya adalah kesalahan terbesar. Wajah Rihanna memerah karena murka. Istri? Istri macam apa kamu? Kamu hanya benalu dalam hidup Mas Bram. Perempuan tidak berguna. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiriku. Kepalaku sampai terteleng ke samping. Rasa perih dan panas langsung menjalar, tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih parah. Suasana di sekitar kami menjadi hening sesaat, lalu terdengar bisikan-bisikan yang semakin kencang. Semua mata kini tertuju padaku. Aku menatap Rihanna dengan nanar, air mata akhirnya mengalir tanpa bisa kutahan. Kenapa kamu melakukan ini? Itu agar kamu sadar di mana posisimu, bentaknya. Tidak puas dengan menamparku, dia mendorong dadaku dengan kedua tangannya. Aku tidak siap. Keseimbanganku goyah, dan hak sepatuku yang tidak terlalu tinggi tersangkut di karpet tebal. Aku terjatuh. Terduduk di lantai marmer yang dingin, di tengah-tengah ballroom mewah, di bawah tatapan puluhan pasang mata yang memandangku dengan campuran iba, jijik, dan rasa ingin tahu.
Gaun sederhanaku terasa semakin memalukan. Rambutku yang kusanggul seadanya sedikit berantakan. Aku menjadi pusat tontonan. Lihatlah semuanya. Riana berteriak, menunjukku dengan jarinya yang lentik berhias kuku merah. Perempuan ini adalah penguntit. Dia datang ke sini untuk mengganggu suamiku. Dia hanya seorang ibu rumah tangga biasa yang iri dengan kesuksesan kami. Bram hanya berdiri mematung, wajahnya pucat pasi. Dia tidak menolongku. Dia tidak menghentikan Riana. Dia membiarkanku dihina, diinjak-injak di depan semua orang. Saat itu, aku tahu, tidak ada lagi yang tersisa dari pernikahan ini. Harapanku hancur berkeping-keping, sama seperti harga diriku yang kini berserakan di lantai dingin ini. Aku menunduk, membiarkan air mata membasahi pipiku. Rasanya aku ingin bumi terbelah dan menelanku hidup-hidup. Inilah akhir dari segalanya. Aku kalah. Aku hancur. Di tengah kerumunan para tamu terhormat, aku terduduk layaknya seorang pesakitan yang menunggu eksekusi. Dinginnya lantai marmer merambati tubuhku, namun tak sedingin tatapan mata Bram yang berdiri diam tak bergeming. Di sekelilingku, bisikan-bisikan itu terdengar seperti dengungan lebah yang siap menyengat. Setiap pasang mata terasa seperti jarum yang menusuk-nusuk kulitku. Aku, Arini Wijoyo, terpuruk di lantai sebuah pesta mewah, menjadi tontonan gratis yang tragis. Riana berdiri menjulang di atasku, dagunya terangkat angkuh, senyum kemenangan tersungging di bibirnya yang merah merona. Dia telah berhasil. Dia telah menunjukkan pada dunia bahwa akulah pecundang dan dialah pemenangnya. Mas Bram, ayo kita pergi. Biarkan saja sampah ini di sini, kata Riana dengan nada manja yang dibuat-buat, kembali melingkarkan tangannya di lengan Bram. Bram, yang sepertinya baru tersadar dari keterkejutannya, mengangguk kaku. Dia bahkan tidak melirikku. Dia hendak berbalik, meninggalkanku dalam kehinaan ini, ketika sebuah suara berat dan berwibawa memecah keheningan. Ada keributan apa ini? Kerumunan itu seketika terbelah, memberi jalan seperti air laut yang dibelah tongkat Musa. Seorang pria berusia akhir 50-an, dengan rambut putih keperakan yang disisir rapi dan setelan jas paling mahal yang pernah kulihat, berjalan mendekat. Di wajahnya terpancar aura kekuasaan dan ketegasan. Di belakangnya, beberapa orang yang tampak seperti jajaran direksi mengikuti dengan wajah cemas. Aku mengenali pria itu. Bapak Tirtayasa, pemilik sekaligus pendiri perusahaan ini. Wajahnya sering muncul di majalah bisnis. Bram dan Riana langsung membeku. Wajah angkuh Riana berubah pias, sementara Bram tampak salah tingkah. Selamat malam, Pak Tirta, sapa Bram dengan suara bergetar, mencoba tersenyum meski terlihat sangat dipaksakan. Tidak ada apa-apa, Pak. Hanya sedikit salah paham. Pak Tirta tidak mengacuhkan Bram. Matanya yang tajam menyapu sekeliling, dari wajah tegang Bram dan Riana, lalu turun ke arahku yang masih terduduk di lantai. Sesaat, keningnya berkerut. Lalu, kerutan itu berubah menjadi ekspresi keterkejutan yang tulus, diikuti oleh keprihatinan yang mendalam. Ibu Arini, sapanya, suaranya terdengar tidak percaya. Seluruh ballroom seolah menahan napas. Nama, Ibu Arini, yang diucapkan dengan nada hormat oleh seorang Tirtayasa membuat semua orang bingung. Siapakah, Ibu Arini, ini? Pak Tirta berjalan cepat melewatiku, menghampiri Bram dan Riana. Namun, dia tidak berhenti di sana. Dia berjongkok di sampingku, sebuah tindakan yang membuat semua orang terperangah, termasuk aku. Seorang konglomerat besar berjongkok di lantai untuk seorang wanita yang baru saja dicap sebagai sampah. Ibu Arini, Anda tidak apa-apa? Tanyanya dengan lembut, matanya menatapku dengan penuh kekhawatiran. Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini pada Anda? Aku terlalu terkejut untuk menjawab. Aku hanya bisa menatapnya dengan mata basah. Kehadirannya yang tak terduga dan perlakuannya yang penuh hormat membuatku bingung. Melihat aku hanya diam, Pak Tirta berdiri. Wajahnya yang tadi khawatir kini mengeras. Dia menatap tajam ke arah Bram dan Riana. Bramantio, panggilnya, suaranya dingin menusuk. Bisa kau jelaskan, mengapa tamu kehormatan saya duduk di lantai dalam keadaan seperti ini? Tetamu kehormatan? Bram tergagap. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dia melirikku dengan tatapan tak percaya,
seolah baru pertama kali melihatku. Riana, yang sedari tadi diam, sepertinya menemukan kembali keberaniannya. Pak Tirta, Bapak pasti salah orang. Dia ini bukan siapa-siapa. Dia hanya istri dari Mas Bram yang suka membuat masalah. Dia datang ke sini tanpa diundang untuk menguntit kami. Pak Tirta menoleh pada Riana. Tatapannya begitu dingin hingga bisa membekukan api. Nona, siapa kau? Saya Riana, Pak. Sekretaris Bapak Bramantio, jawabnya, mencoba terdengar profesional meski suaranya sedikit gemetar. Nona Riana, kata Pak Tirta, setiap katanya diucapkan dengan penekanan yang mematikan. Pertama, saya tidak bertanya siapa Anda. Kedua, Anda salah besar. Ibu Arini bukan datang tanpa diundang. Saya sendiri yang memastikan undangan VVIP dikirimkan langsung ke alamat beliau. Dan ketiga, Anda menyebutnya bukan siapa-siapa? Pak Tirta tertawa kecil, tawa yang tidak mengandung sedikit pun humor. Sepertinya kalian berdua tidak membaca memo perusahaan dengan baik. Atau mungkin kalian terlalu sibuk dengan urusan pribadi kalian. Dia berbalik menghadap para tamu yang masih menonton dengan napas tertahan. Suaranya kini bergema di seluruh ballroom. Hadirin sekalian, mohon maaf atas insiden yang tidak menyenangkan ini. Sepertinya telah terjadi kesalahpahaman yang sangat fatal. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda semua, tamu paling terhormat kita malam ini. Pak Tirta mengulurkan tangannya padaku. Ibu Arini, silakan berdiri. Dengan tangan gemetar, aku menerima uluran tangannya. Dia membantuku berdiri dengan penuh hormat. Aku merapikan gaunku yang sedikit kusut, menyeka sisa air mata di pipiku, dan berdiri tegak di sampingnya. Hadirin, lanjut Pak Tirta dengan suara lantang, wanita yang berdiri di samping saya ini, yang baru saja kalian saksikan diperlakukan dengan sangat tidak pantas oleh karyawan saya sendiri, adalah Ibu Arini Wijoyo. Beliau adalah alasan mengapa kita semua bisa berada di sini malam ini. Beliau adalah investor tunggal terbesar di perusahaan ini. Hening. Keheningan yang begitu pekat hingga kau bisa mendengarnya. Lalu, keheningan itu pecah menjadi gelombang gumaman dan bisikan kaget. Semua mata yang tadi menatapku dengan iba dan jijik, kini menatapku dengan kekaguman, rasa hormat, dan ketidakpercayaan. Aku bisa merasakan tatapan Bram dan Riana menusukku. Aku menoleh ke arah mereka. Wajah Bram lebih pucat dari mayat. Mulutnya terbuka, matanya membelalak ngeri. Dia menatapku seolah aku adalah hantu. Riana, di sisi lain, wajahnya yang tadi pias kini memerah padam, lalu kembali pias dalam sekejap. Dia menggelengkan kepalanya pelan, menolak untuk percaya. Tidak mungkin, bisik Riana, cukup keras untuk kudengar. Dia hanya ibu rumah tangga biasa? Ibu rumah tangga biasa? Pak Tirta menyahut, matanya berkilat marah. Ibu Arini adalah seorang jenius finansial. Dana yang beliau investasikan 5 tahun lalu telah menyelamatkan perusahaan ini dari ambang kebangkrutan dan membawanya ke puncak kesuksesan seperti sekarang. Tanpa kepercayaan dan modal dari beliau, kalian semua, termasuk saya, tidak akan punya pekerjaan hari ini. Penjelasan itu seperti bom atom yang meledak di tengah ballroom. Bram terhuyung mundur, seolah kakinya tak sanggup lagi menopang tubuhnya. Dia menatapku, tatapan yang campur aduk antara ketakutan, penyesalan, dan kebingungan total. Bagaimana mungkin istrinya yang selama ini dia anggap bodoh, kampungan, dan tidak berguna, adalah seorang investor raksasa? Istri yang makan dari sisa makanannya? Istri yang dia sembunyikan dari dunia? Bramantio, panggil Pak Tirta lagi, nadanya kini tak kenal ampun. Selama ini kau bekerja di perusahaanku, menikmati gaji dan fasilitas mewah dari perusahaan yang notabene sebagian besar adalah milik istrimu sendiri. Dan beginikah caramu membalasnya? Membawa selingkuhanmu ke acara perusahaan dan membiarkannya menghina dan menyakiti istrimu di depan umum. Bram tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh. Dan Anda, Nona Riana, Pak Tirta beralih pada Riana yang gemetar ketakutan. Anda telah menampar dan mendorong pemilik saham terbesar perusahaan ini. Anda telah menghina sumber dari gaji yang Anda terima setiap bulan. Anda tidak hanya tidak punya etika, Anda juga tidak punya otak. Pak Tirta memberi isyarat kepada kepala keamanan yang sudah berdiri siaga di dekatnya. Satpam,
Tolong antarkan dua orang ini keluar dari hotel. Pastikan mereka tidak pernah lagi menginjakkan kaki di properti perusahaan manapun yang saya miliki. Dua orang petugas keamanan berbadan tegap segera bergerak, mencengkeram lengan Bram dan Riana. Ya, Pak, tolong. Saya bisa jelaskan? Bram memohon, mencoba melepaskan diri. Lepaskan aku. Tanganmu kotor. Kamu tidak tahu siapa aku. Riana menjerit histeris, citra anggunnya luntur total, berganti dengan wajah panik seorang pecundang. Pak Tirta menatap mereka dengan dingin. Oh, saya belum selesai. Bramantio, Riana, mulai detik ini, kalian berdua dipecat. Ambil barang-barang pribadi kalian besok pagi, dan jangan pernah menunjukkan wajah kalian lagi di kantor. Itu adalah paku terakhir di peti mati mereka. Bram berhenti meronta, wajahnya kosong. Riana mulai menangis meraung-raung, riasan mahalnya luntur berantakan. Mereka diseret keluar dari ballroom, meninggalkan jejak kehinaan yang abadi. Para tamu memberi jalan, menatap mereka dengan pandangan mencemooh. Setelah mereka menghilang dari pandangan, Pak Tirta kembali menoleh padaku. Wajahnya melembut. Ibu Arini, saya benar-benar minta maaf atas nama perusahaan. Kejadian ini seharusnya tidak pernah terjadi. Aku mengangguk pelan, masih mencoba memproses semua yang terjadi. Keadaan telah berbalik 180 derajat. Beberapa menit yang lalu aku adalah pesakitan, kini aku adalah ratu. Terima kasih, Pak Tirta, hanya itu yang bisa kuucapkan. Mari, Bu. Saya antar ke ruangan saya. Ibu perlu beristirahat sejenak. Saat aku berjalan di samping Pak Tirta, melewati kerumunan tamu, aku bisa merasakan perubahan di udara. Bisikan-bisikan itu kini penuh dengan kekaguman. Senyum-senyum penuh hormat dilayangkan padaku. Mereka melihatku bukan lagi sebagai wanita malang, tapi sebagai wanita kuat yang memegang kendali. Dan di tengah semua itu, aku tidak merasakan kemenangan. Aku hanya merasakan kekosongan. Malam ini aku memang tidak dihancurkan, tapi hatiku tetap hancur. Pernikahanku telah resmi berakhir dengan cara yang paling dramatis. Ruangan Pak Tirtayasa berada di lantai teratas hotel, sebuah suite mewah yang diubah sementara menjadi kantor pribadinya selama acara berlangsung. Jendela kaca raksasa menyuguhkan pemandangan kerlip lampu kota Jakarta yang tak pernah tidur. Pemandangan itu indah, tapi tak mampu menenangkan gejolak di dalam hatiku. Aku duduk di sofa kulit yang empuk, dengan segelas teh hangat di tanganku yang masih sedikit gemetar. Istri Pak Tirta, seorang wanita parubaya yang ramah dan keibuan, duduk di sampingku, sesekali menepuk punggungku dengan lembut. Diminum dulu tehnya, Bu Arini. Biar lebih tenang, ujarnya lembut. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Pak Tirta berdiri di dekat jendela, membelakangiku, sepertinya memberiku waktu untuk menenangkan diri. Setelah beberapa menit dalam keheningan, dia berbalik. Saya tidak akan pernah bisa cukup meminta maaf atas apa yang telah Anda alami malam ini, Bu Arini, katanya dengan nada penuh penyesalan. Seandainya saya tahu Bramantio adalah suami Anda. Bapak tidak salah, potongku pelan. Ini bukan salah Bapak. Ini adalah masalah pribadi saya yang kebetulan meledak di tempat umum. Pak Tirta menghela napas. Saya sudah mengenal Anda sebagai mitra bisnis selama 5 tahun, meski hanya lewat telepon dan email. Saya mengenal Anda sebagai AW, inisial yang selalu Anda gunakan. Seorang investor misterius yang cerdas, berani, dan punya visi jauh ke depan. Saya tidak pernah menyangka, di balik inisial itu adalah seorang wanita yang maafkan saya, yang mengalami hal seperti ini. Pertanyaannya tersirat, mengapa? Mengapa wanita sepertiku, yang memiliki kekuatan finansial luar biasa, membiarkan dirinya diperlakukan seperti itu? Pertanyaan itu membawaku kembali ke masa lalu, ke awal mula semua topeng ini kuciptakan. Aku bukan terlahir kaya. Keluargaku sederhana. Namun, ayahku adalah seorang pekerja keras yang berhasil membangun bisnisnya dari nol. Beliau mendidikku untuk menjadi wanita yang mandiri dan cerdas. Sejak kecil, aku sudah diajari tentang saham, investasi, dan seluk-beluk dunia bisnis. Ketika ayahku meninggal dunia, beliau mewariskan seluruh kerajaan bisnisnya padaku, putri tunggalnya.
Saat itu usiaku baru 25 tahun. Di saat yang sama, aku bertemu Bramantio. Bram saat itu adalah seorang pemuda yang sederhana, ambisius, dan penuh semangat. Dia bekerja sebagai staf junior di salah satu perusahaan pemasok untuk bisnis ayahku. Dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Baginya, aku hanyalah Arini, gadis biasa yang sering berkunjung ke kantor ayahnya. Aku jatuh cinta pada kesederhanaannya, pada caranya menatapku tanpa embel-embel kekayaan keluargaku. Aku lelah dengan dunia bisnis yang penuh kepalsuan, di mana orang-orang mendekatiku hanya karena uangku. Bersama Bram, aku merasa menjadi diriku sendiri. Maka, aku membuat sebuah keputusan besar. Aku menyembunyikan identitasku. Aku menjual sebagian besar perusahaan ayah, mengalihkan asetnya menjadi investasi pasif dalam bentuk saham dan properti di bawah manajemen sebuah firma terpercaya, menggunakan inisial AW. Aku menyimpan sebagian kecil dana untuk hidup dan memberitahu Bram bahwa aku mendapat warisan secukupnya dari ayah. Kami menikah. Awalnya, semua terasa indah. Kami tinggal di rumah sederhana, memulai hidup dari nol. Aku menikmati peranku sebagai istri. Aku mendukung karir Bram, memberinya semangat saat dia lelah, merayakan setiap pencapaian kecilnya. Bram pun tampak begitu mencintaiku. Dia bangga memiliki istri sepertiku, katanya. Masalah dimulai ketika karir Bram mulai menanjak. Dia pindah ke perusahaan Tirtayasa Property, sebuah perusahaan yang saat itu sedang kesulitan. Aku melihat potensi besar di perusahaan itu. Dengan analisis yang cermat, aku memutuskan untuk menyuntikkan dana besar secara anonim melalui firma investasiku. Itulah awal mula, AW menjadi investor utama di sana. Tentu saja, Bram tidak tahu apa-apa. Baginya, perusahaan tempatnya bekerja tiba-tiba mendapat durian runtuh. Ironisnya, kesuksesan perusahaan yang kudukung dari belakang justru menjadi awal dari kehancuran rumah tanggaku. Semakin tinggi jabatan Bram, semakin dia berubah. Dia mulai malu dengan latar belakangku yang dia anggap biasa. Dia malu dengan penampilanku yang sederhana. Dia mulai membandingkanku dengan istri-istri atasannya atau kolega wanitanya yang glamor dan modis. Dia mulai pulang larut malam dengan alasan rapat. Dia mulai mengkritik masakanku. Dia mulai enggan mengajakku ke acara-acara kantor. Puncaknya adalah ketika Riana datang. Riana adalah cerminan dari semua yang Bram inginkan dari seorang wanita pendamping, cantik, modern, agresif, dan bisa dijual di kalangan sosialita. Kehadiranku di rumah menjadi semakin tak terlihat. Aku mencoba bicara padanya, mengingatkannya pada janji pernikahan kami, pada Arini yang dulu dia puja. Kamu tidak mengerti, Arini, bentaknya suatu malam saat aku menanyakan kedekatannya dengan Riana. Dunia sudah berubah. Aku butuh partner yang bisa membantuku naik, bukan istri yang hanya bisa mengurus dapur. Lihat dirimu di cermin. Kamu ketinggalan zaman. Sejak saat itu, aku mulai memakai topengku. Topeng istri bodoh yang sabar. Aku bertahan bukan karena aku lemah. Aku bertahan karena aku masih memegang teguh janjiku. Aku bertahan karena secuil harapan bahwa Bram yang dulu akan kembali. Aku pikir, jika aku menjadi istri yang sempurna, menurut standarnya di rumah, melayaninya tanpa celah, mungkin dia akan sadar. Aku salah besar. Kesabaranku dianggap sebagai kebodohan. Pelayananku dianggap sebagai kewajiban rendahan. Aku membiarkan diriku makan sisa-sisa lauk di meja makan, hanya untuk menunjukkan betapa aku mendedikasikan hidupku untuknya. Tapi yang dia lihat bukanlah pengorbanan, melainkan seorang wanita menyedihkan yang pantas mendapatkan sisa. Malam ini, di pesta itu, aku datang bukan sebagai investor. Aku datang sebagai seorang istri yang ingin memberikan kesempatan terakhir. Aku ingin melihat, jika dia melihatku di sana, apakah ada sedikit saja sisa cinta atau kepedulian di matanya. Apakah dia akan menarikku ke sisinya dan memperkenalkanku dengan bangga? Atau setidaknya, menyapaku dengan baik? Nyatanya, yang kudapatkan adalah tatapan marah, tamparan dari selingkuhannya, dan penghinaan di depan ratusan orang. Dia membiarkanku jatuh dan terinjak-injak. Bu Arini. Suara Pak Tirta membuyarkan lamunanku. Aku tersentak, kembali ke masa kini. Teh di tanganku sudah mendingin. Maaf, Pak. Saya melamun, kataku lirih.
Pak Tirta menatapku dengan sorot mata yang bijaksana. Anda tidak perlu menjelaskan apapun. Tapi jika boleh saya berkata, Anda adalah wanita yang luar biasa kuat. Bertahan sejauh ini membutuhkan kekuatan yang lebih besar daripada menyerah. Saya hanya bodoh, Pak. Terlalu lama berharap pada orang yang salah, jawabku getir. Bukan bodoh. Mungkin terlalu setia, timpal istrinya sambil tersenyum menenangkan. Malam itu, topeng yang kukenakan selama bertahun-tahun telah pecah berkeping-keping. Tak ada lagi Arini yang sabar menanti. Tak ada lagi istri yang rela makan sisa. Yang tersisa hanyalah Arini Wijoyo. Seorang wanita yang telah dihancurkan, namun dari reruntuhan itu, dia akan membangun kembali dirinya, lebih kuat dan lebih tangguh dari sebelumnya. Malam itu juga, aku membuat keputusan. Aku tidak akan menuntut balas. Aku hanya akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Hidupku, harga diriku, dan tentu saja, aset-asetku. Bramantio telah memilih jalannya sendiri, jalan yang akan membawanya pada kehancuran yang dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Aku berpamitan pada Pak Tirta dan istrinya, menolak tawaran mereka untuk mengantarku pulang. Aku memesan taksi lain. Dalam perjalanan pulang menuju rumah yang terasa kosong, aku menatap pantulan wajahku di jendela. Pipi kiriku sedikit membengkak dan memerah, bekas tamparan Riana. Tapi mataku tidak lagi menunjukkan kesedihan. Mataku menunjukkan ketegasan. Ini bukan akhir. Ini adalah awal yang baru. Awal dari kehidupan Arini Wijoyo yang sesungguhnya. Di luar ballroom hotel yang gemerlap, malam terasa jauh lebih dingin dan kejam. Bramantio dan Riana terlempar ke trotoar dengan kasar oleh petugas keamanan. Pintu kaca hotel tertutup di belakang mereka, memisahkan dunia mereka yang baru saja hancur dengan kemewahan yang tak lagi bisa mereka sentuh. Riana masih terisak, gaun merahnya kini tampak norak di bawah cahaya lampu jalan yang redup, riasannya luntur menciptakan jejak-jejak hitam di pipinya. Bram berdiri mematung, tatapannya kosong, setelan mahalnya terasa seperti kostum badut yang mengejeknya. Ini semua gara-gara kamu, pekik Riana di sela isak tangisnya, memukul-mukul dada Bram dengan kepalan tangannya yang mungil. Kenapa kamu tidak pernah bilang kalau istrimu itu, kalau dia itu? Riana bahkan tidak sanggup mengatakannya. Investor terbesar. Kata-kata itu terasa seperti racun di lidahnya. Bram menangkap pergelangan tangan Riana dengan kasar. Aku harus bilang apa? Aku sendiri tidak tahu. Demi Tuhan, Riana, aku tidak tahu apa-apa. Bagiku dia hanya perempuan kampung yang bisanya cuma di dapur. Mana aku tahu dia punya uang sebanyak itu? Pembohong. Kamu pasti tahu. Kamu hanya menyembunyikannya dariku, tuduh Riana, matanya yang bengkak menatap Bram dengan penuh kebencian. Untuk apa aku menyembunyikannya? Balas Bram frustrasi, suaranya meninggi. Kalau aku tahu dia sekaya itu, buat apa aku kerja banting tulang seperti ini? Buat apa aku harus menjilat atasan? Aku bisa hidup enak tanpa melakukan apa-apa. Perdebatan sengit mereka di pinggir jalan itu menarik perhatian beberapa sopir taksi yang mangkal di dekat sana. Mereka menjadi tontonan lagi, kali ini dalam skala yang lebih kecil dan lebih menyedihkan. Sadar akan hal itu, Bram menarik Riana menjauh. Sudah, jangan bikin keributan lagi. Kita cari taksi, kita pulang ke apartemenmu, kata Bram, nadanya lebih lelah daripada marah. Apartemen Riana adalah sebuah unit studio kecil di pinggiran kota, tempat yang biasanya mereka gunakan untuk pertemuan rahasia. Kini, tempat itu menjadi satu-satunya pelarian mereka. Perjalanan di dalam taksi terasa sunyi. Keduanya tenggelam dalam pikiran masing-masing, memutar ulang mimpi buruk yang baru saja mereka alami. Bagi Bram, dunianya jungkir balik. Wanita yang selama ini dia hina, dia remehkan, ternyata adalah pilar penyangga hidupnya. Gaji yang dia banggakan, mobil perusahaan yang dia kendarai, semua kemewahan yang dia nikmati, ternyata berasal dari kantong istrinya sendiri. Rasa malu, penyesalan, dan amarah bercampur aduk menjadi satu. Marah pada Arini yang telah membohonginya, tapi lebih marah pada dirinya sendiri yang begitu bodoh dan buta. Bagi Riana, mimpinya untuk menjadi Nyonya Bramantio yang kaya raya hancur berkeping-keping. Dia telah mempertaruhkan segalanya, reputasi dan pekerjaannya, untuk seorang pria yang ternyata hanya hidup dari belas kasihan istrinya. Dia merasa tertipu.
Dan yang lebih parah, dia telah menghina dan menampar sumber uang itu. Karirnya tamat. Namanya pasti sudah masuk daftar hitam di seluruh industri properti. Sesampainya di apartemen, suasana bukannya membaik, malah semakin memburuk. Ruangan sempit itu terasa menyesakkan. Kemewahan palsu yang selama ini mereka bangun bersama, runtuh tak bersisa. Jadi sekarang bagaimana? Tanya Riana ketus, melempar tas tangannya ke sofa. Kita berdua dipecat. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku juga tidak tahu, sahut Bram, mengacak-acak rambutnya dengan frustrasi. Kartu kreditku sebagian besar ditanggung perusahaan. Besok pasti sudah diblokir semua. Mereka duduk dalam diam, kebencian dan keputusasaan memenuhi udara. Malam itu, mereka tidak tidur. Mereka menghabiskan waktu dengan saling menyalahkan, meneriakkan semua kekecewaan dan ketakutan mereka. Tidak ada lagi cinta atau nafsu di antara mereka, yang tersisa hanyalah dua orang pecundang yang terikat oleh nasib buruk yang sama. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Berita tentang insiden di pesta menyebar seperti api. Beberapa portal berita online bahkan memberitakannya, meski tanpa menyebut nama secara gamblang, hanya manajer senior dipecat setelah selingkuhannya menyerang istrinya yang ternyata investor utama. Semua orang di lingkaran pergaulan mereka tahu siapa yang dimaksud. Ponsel mereka tak henti-hentinya berdering, tapi isinya bukan simpati, melainkan cemoohan dan pertanyaan sinis. Bram mencoba pulang ke rumahnya, rumah yang dibelinya bersama Arini. Dia berharap bisa bertemu Arini, memohon maaf, mungkin mencoba memperbaiki semuanya. Tapi yang dia temukan hanyalah rumah kosong. Gerbangnya terkunci rapat. Dia mencoba menelepon Arini, tapi nomornya tidak aktif. Arini telah menghilang, lenyap dari hidupnya seolah ditelan bumi. Keuangan mereka memburuk dengan cepat. Tanpa pekerjaan dan dengan reputasi yang hancur, tidak ada perusahaan yang mau menerima mereka. Tagihan mulai menumpuk. Gaya hidup mewah yang biasa mereka jalani kini hanya tinggal kenangan. Mereka terpaksa menjual barang-barang bermerek milik Riana untuk membeli makan. Di tengah keputusasaan itulah, sebuah ide licik mulai terbentuk di benak Riana. Mas, panggil Riana suatu malam, ketika mereka sedang makan mie instan, makanan mewah mereka sekarang. Kita masih punya satu hal yang berharga. Bram menatapnya tanpa minat. Apa? Harga diri kita sudah tidak ada harganya. Bukan itu, kata Riana, matanya berkilat licik. Rumahmu. Rumah itu. Atas namamu, kan? Bram mengerutkan kening. Atas nama kami berdua, Arini dan aku. Tapi kamu suaminya. Kamu punya hak lebih besar. Lagi pula, perempuan itu sudah kabur entah kemana, desak Riana. Itu satu-satunya aset yang kita punya. Kalau kita bisa menjualnya, kita bisa dapat uang banyak. Kita bisa memulai hidup baru di kota lain, di tempat yang tidak ada seorang pun mengenal kita. Awalnya Bram ragu. Menjual rumah itu terasa seperti tindakan final yang akan menghapus semua jejak pernikahannya. Tapi keputusasaan adalah motivator yang kuat. Bayangan hidup nyaman dengan uang hasil penjualan rumah mulai menggoda. Tapi bagaimana caranya? Sertifikatnya pasti disimpan Arini, kata Bram. Justru itu, seru Riana penuh semangat. Dia pikir kita tidak akan berani. Kita harus masuk ke rumah itu, cari sertifikatnya. Pasti ada di brankas atau di lemari kerjanya. Setelah dapat, kita bisa palsukan tanda tangan Arini. Aku kenal orang yang bisa mengurus surat-suratnya. Rencana itu terdengar gila dan berbahaya. Tapi bagi dua orang yang sudah kehilangan segalanya, kegilaan terasa seperti satu-satunya pilihan. Mereka mulai dibutakan oleh keserakahan dan keinginan untuk balas dendam. Mereka masih memandang Arini sebagai wanita lemah yang bisa mereka kelabui. Mereka tidak tahu bahwa Arini yang mereka kenal sudah tidak ada lagi. Mereka mulai merencanakan aksinya. Mengamati rumah dari kejauhan, mencari tahu kapan waktu terbaik untuk masuk. Mereka memutuskan untuk melakukannya di tengah malam, saat lingkungan sepi. Mereka mempersiapkan peralatan sederhana untuk membobol kunci. Di benak mereka, terbayang tumpukan uang yang akan mereka dapatkan. Mereka merasa selangkah lagi menuju kemenangan, selangkah lagi untuk merebut kembali apa yang mereka anggap sebagai hak mereka. Mereka tidak sadar bahwa langkah yang akan mereka ambil bukanlah langkah menuju kemenangan,
melainkan langkah yang akan menjerumuskan mereka ke dalam jurang yang lebih dalam dan lebih gelap. Awal dari kehancuran mereka yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Sementara Bram dan Riana merencanakan kejahatan mereka dalam keputusasaan, aku berada di dunia yang sama sekali berbeda. Setelah malam pesta itu, aku tidak kembali ke rumah yang penuh kenangan pahit itu. Aku menginap beberapa hari di hotel, memberiku waktu dan ruang untuk berpikir jernih tanpa gangguan. Aku mematikan ponsel lamaku, memutus semua jalur komunikasi dengan masa laluku. Langkah pertamaku adalah menghubungi Pak Suryo, pengacara kepercayaan keluargaku sejak zaman ayahku masih hidup. Beliau adalah seorang pria tua yang bijaksana dan sangat loyal. Aku menceritakan semua yang terjadi, dari perlakuan Bram selama bertahun-tahun hingga insiden di pesta. Wajah Pak Suryo mengeras saat mendengar ceritaku. Seharusnya Nyonya Arini memberitahu saya sejak dulu, katanya dengan nada menyesal. Tidak seharusnya Nyonya menanggung semua ini sendirian. Saya hanya ingin mencoba menyelamatkan pernikahan saya, Pak. Tapi sekarang saya sadar, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan, jawabku dengan suara yang kini terdengar mantap. Baik, apa yang ingin Nyonya lakukan sekarang? Kita bisa mengajukan gugatan cerai dengan tuntutan ganti rugi yang sangat besar. Kita punya semua bukti yang kita butuhkan, usul Pak Suryo. Aku menggeleng pelan. Perceraian itu pasti, Pak. Tapi saya tidak tertarik dengan perang di pengadilan. Saya hanya ingin mengambil kembali apa yang menjadi milik saya dan memulai hidup baru dengan tenang. Saya ingin memotong semua ikatan dengan dia secepat mungkin. Aku lalu menjelaskan rencanaku. Rencana yang sudah kupikirkan matang-matang selama beberapa hari terakhir. Aku tidak akan bermain sebagai korban. Aku akan bermain catur. Dan ini adalah langkahku. Langkah pertama adalah mengamankan seluruh asetku. Dengan bantuan Pak Suryo dan timnya, kami bekerja cepat. Semua rekening bank yang bisa diakses Bram, meskipun isinya tidak seberapa, langsung dibekukan. Kepemilikan saham di berbagai perusahaan yang masih atas nama bersama, dialihkan sepenuhnya atas namaku berdasarkan perjanjian pranikah yang dulu pernah kami tanda tangani dan mungkin sudah dilupakan oleh Bram. Semua aset yang berasal dari warisan ayahku kini terkunci rapat di bawah kendaliku sepenuhnya. Dalam waktu kurang dari seminggu, Bramantio secara finansial terputus total dariku. Langkah kedua, dan yang paling krusial, adalah rumah itu. Rumah itu adalah simbol dari pernikahan kami. Dibeli dengan uangku, tapi atas nama kami berdua sebagai hadiah pernikahan dariku untuknya. Aku tahu, cepat atau lambat, Bram yang putus asa akan mengincar rumah itu. Itu adalah satu-satunya aset berharga yang dia pikir masih bisa dia raih. Saya ingin menjual rumah itu, Pak Suryo, kataku. Pak Suryo terkejut. Dijual? Tapi prosesnya akan memakan waktu, Nyonya. Dan kita butuh tanda tangan Tuan Bramantio. Saya tidak akan menjualnya di pasar terbuka, jelasku. Saya akan menjualnya kepada orang yang saya percaya. Dan kita akan melakukannya dengan cara yang legal, tapi cepat. Aku teringat pada Pak Budi, sahabat lama almarhum ayahku. Beliau adalah seorang pengusaha properti yang jujur dan bisa diandalkan. Aku menghubunginya, menjelaskan situasiku secara singkat. Tanpa banyak bertanya, Pak Budi langsung setuju untuk membantu. Anggap saja ini sebagai balas budi saya pada almarhum ayahmu, Rini, kata Pak Budi di telepon. Kirimkan saja semua dokumennya, biar tim saya yang urus. Dengan bantuan hukum dari Pak Suryo dan koneksi dari Pak Budi, proses penjualan rumah itu dipercepat. Tentu saja, kami masih membutuhkan tanda tangan Bram. Disinilah letak strateginya. Pak Suryo menyiapkan dokumen perceraian sekaligus surat jual beli rumah dalam satu paket. Dia kemudian berhasil menghubungi Bram, mengatakan bahwa aku bersedia bercerai secara damai dengan satu syarat. Bram harus menandatangani semua dokumen yang disiapkan, dan sebagai imbalannya, aku tidak akan menuntutnya atas perselingkuhan atau kekerasan verbal yang telah dilakukannya. Bram, yang saat itu sudah putus asa dan tidak punya uang, melihat ini sebagai jalan keluar termudah. Dia mungkin berpikir, dengan menandatangani surat cerai dan penjualan rumah, dia akan mendapatkan setengah dari hasil penjualan. Dia tidak membaca detail dokumennya. Dia tidak menyadari bahwa di salah satu klausul, disebutkan bahwa seluruh hasil penjualan akan masuk ke rekening atas namaku, sesuai dengan sumber dana pembelian awal.
Dia datang ke kantor Pak Suryo dengan Riana, menandatangani semua dokumen dengan cepat, dan pergi dengan secercah harapan palsu. Seminggu setelah penandatanganan itu, penjualan rumah itu resmi. Kepemilikannya berpindah tangan ke Pak Budi. Sertifikat asli yang selama ini kusimpan aman di brankas bank, kini sudah berganti nama. Selagi semua itu berproses, aku juga mengubah diriku. Aku pindah ke sebuah penthouse mewah di pusat kota dengan pemandangan 360 derajat kota Jakarta. Aku menyewa seorang penata gaya pribadi, mengubah total penampilanku. Rambutku dipotong dengan gaya modern, lemari pakaianku diisi dengan busana dari desainer ternama. Aku bukan lagi Arini si ibu rumah tangga kusam. Aku adalah Arini Wijoyo, seorang wanita karir yang sukses dan elegan. Transformasi ini bukan untuk pamer. Ini adalah caraku untuk mengubur masa lalu. Setiap kali aku bercermin, aku tidak mau lagi melihat bayangan wanita lemah yang menangis di dapur. Aku ingin melihat wanita kuat yang memegang kendali atas hidupnya sendiri. Aku mulai aktif kembali di dunia bisnis. Tidak lagi bersembunyi di balik inisial O. Aku mulai menghadiri rapat dewan direksi, memberikan masukan-masukan strategis, dan membuat keputusan-keputusan besar. Orang-orang yang dulu hanya mengenalku sebagai suara di telepon atau email, kini menatapku dengan kagum. Suatu sore, Pak Budi meneleponku. Rini, rumahnya sudah saya pasangi beberapa kamera CCTV tambahan dan alarm baru. Keluarga saya juga sudah pindah ke sana kemarin. Terima kasih banyak, Om Budi. Saya sangat berhutang budi, jawabku tulus. Sama-sama. Oh ya, ada satu hal lagi, kata Pak Budi. Tadi Satpam Kompleks lapor, dia melihat mantan suamimu dan seorang wanita mondar-mandir di depan rumah. Sepertinya sedang mengamati situasi. Aku tersenyum tipis. Biarkan saja, Om. Mereka sedang berjalan menuju jebakan yang mereka buat sendiri. Aku tahu persis apa yang ada di pikiran Bram dan Riana. Mereka mengira rumah itu masih kosong. Mereka mengira aku, si wanita bodoh, menyimpan sertifikat di brankas rumah. Mereka akan datang untuk mencurinya. Aku sudah menyiapkan papan caturnya. Bidak-bidak sudah berada di posisinya. Sang raja dan ratu hitam yang serakah itu sedang bergerak maju, tidak menyadari bahwa mereka sedang menuju skakmat. Aku tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Aku hanya perlu duduk, menunggu, dan membiarkan keserakahan mereka sendiri yang menghancurkan mereka. Langit malam itu gelap tanpa bulan. Angin berembus cukup kencang, membuat dahan-dahan pohon di sepanjang jalan komplek perumahan elit itu bergesekan, menciptakan suara-suara menyeramkan. Suasana sepi dan mencekam, sempurna untuk sebuah rencana jahat. Di dalam sebuah mobil sewaan yang diparkir di ujung jalan yang gelap, Bram dan Riana duduk dengan jantung berdebar kencang. Kamu yakin ini waktu yang tepat? Bisik Bram, matanya tak lepas mengawasi rumah besar yang berdiri kokoh sekitar 100 meter dari mereka. Semua lampunya padam. Terlihat sepi dan tak berpenghuni. Tentu saja aku yakin, sahut Riana tak sabar. Sudah 3 hari kita mengawasinya. Rumah itu kosong. Arini si bodoh itu pasti kabur ketakutan. Sekarang adalah kesempatan kita, Mas. Besok, kita akan jadi kaya raya. Keserakahan mengalahkan rasa takut mereka. Dengan berbekal sebuah linggis kecil, senter, dan sarung tangan, mereka keluar dari mobil, bergerak mengendap-endap seperti 2 bayangan hitam. Mereka memanjat pagar samping yang tidak terlalu tinggi, mendarat di halaman berumput dengan suara gedebuk pelan. Jantung Bram berdetak semakin cepat. Ini adalah kali pertama dalam hidupnya dia melakukan tindakan kriminal. Tapi bayangan tumpukan uang dan kehidupan baru yang nyaman terus memacunya. Riana tampak lebih tenang, atau setidaknya lebih pandai menyembunyikan kegugupannya. Matanya berkilat penuh ambisi. Mereka menuju pintu belakang yang terhubung dengan dapur. Bram mengeluarkan linggis, mencoba mencongkel jendela di samping pintu. Keringat membasahi dahinya, tangannya sedikit gemetar. Setelah beberapa kali mencoba dengan susah payah, diiringi bunyi, krak, yang memekakkan telinga di keheningan malam, jendela itu akhirnya terbuka. Riana masuk lebih dulu, disusul oleh Bram. Mereka kini berada di dalam dapur yang gelap gulita. Bau pengap dan kosong menyambut mereka. Dengan cahaya dari senter, mereka mulai bergerak masuk lebih dalam.
Rumah itu terasa asing. Sebagian besar perabotan sudah ditutup dengan kain putih, seperti rumah hantu. "Cepat, ke ruang kerja," bisik Riana. "Brankasnya pasti di sana." Mereka naik ke lantai 2, langkah kaki mereka terdengar sangat keras di rumah yang sunyi itu. Ruang kerja Bram, atau lebih tepatnya, bekas ruang kerjanya, tampak berantakan. Beberapa kardus kosong tergeletak di sudut. Mereka langsung menuju sasaran, sebuah lukisan besar di dinding. "Di baliknya, Mas. Brankasnya ada di baliknya," kata Riana, mengingat-ingat. Bram menurunkan lukisan itu dengan susah payah. Benar saja, di baliknya ada sebuah brankas tanam di dinding. Wajah mereka berseri-seri penuh kemenangan. "Sekarang bagaimana?" "Kita tidak tahu kombinasinya," kata Bram. "Pakai ini." Riana menyodorkan linggis. "Congkel saja. Brankas murahan seperti ini pasti mudah dibuka." Bram mulai bekerja, mencoba mencongkel pintu brankas dengan seluruh tenaganya. Suara decitan logam yang beradu terdengar mengerikan. Setelah hampir 15 menit yang terasa seperti selamanya, dengan napas terengah-engah dan keringat bercucuran, pintu brankas itu akhirnya terbuka dengan paksa. Mereka menyorotkan senter ke dalam brankas, dan senyum kemenangan di wajah mereka seketika lenyap. Brankas itu kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada sertifikat, tidak ada perhiasan, tidak ada uang. Hanya ada debu. "Kosong?" desis Riana tak percaya. "Di mana dia menyimpannya?" "Sialan!" Bram menendang pintu brankas dengan marah. "Perempuan licik itu. Dia pasti sudah memindahkannya. Kita sudah sejauh ini tanpa hasil." "Cari di tempat lain," perintah Riana panik. "Di lemari. Di bawah tempat tidur. Di mana saja." Mereka mulai mengobrak-abrik seluruh isi ruang kerja, lalu kamar utama. Laci-laci ditarik paksa, isinya dihamburkan ke lantai. Pakaian di lemari dilempar keluar. Kasur diangkat. Tapi hasilnya tetap nihil. Sertifikat itu tidak ada di manapun. Di tengah kepanikan dan kemarahan mereka tidak menyadari sesuatu. Mereka tidak mendengar suara mobil patroli yang berhenti tanpa suara di depan rumah. Mereka tidak tahu bahwa setiap gerakan mereka sejak memasuki halaman rumah telah terekam oleh kamera CCTV dan dipantau langsung oleh Pak Budi dari ponselnya, yang kemudian langsung menghubungi pihak keamanan komplek dan kepolisian. Ketika mereka sedang putus asa di tengah kamar yang berantakan, tiba-tiba, klik, seluruh lampu di dalam rumah menyala serentak. Terang benderang. Bram dan Riana terkejut, memicingkan mata karena silau. Mereka berdiri terpaku di tengah kekacauan yang mereka ciptakan. Dan di ambang pintu kamar, berdiri dua orang pria. Yang satu adalah Pak Budi, menatap mereka dengan wajah dingin. Yang satu lagi adalah putranya yang berbadan tegap, memegang ponsel yang sepertinya sedang merekam. "Selamat malam," sapa Pak Budi dengan nada tenang yang mengerikan. "Bisa jelaskan, apa yang sedang kalian lakukan di rumah saya?" Otak Bram membeku. "Rumah saya? Apa maksudnya?" Riana yang pertama bereaksi. "Rumahmu? Jangan bercanda. Ini rumah Mas Bram." Pak Budi tertawa kecil. "Dulu mungkin iya. Tapi rumah ini sudah saya beli secara sah sejak 2 minggu yang lalu. Ini buktinya." Pak Budi memberi isyarat pada putranya, yang kemudian menunjukkan layar ponsel berisi salinan digital akta jual beli dan sertifikat yang sudah berganti nama. Wajah Bram dan Riana berubah menjadi pucat pasi. Mereka telah salah perhitungan. Sangat salah. Mereka bukan penyusup di rumah kosong. Mereka adalah perampok yang tertangkap basah di rumah orang lain. "Maling!" teriak putra Pak Budi dengan suara keras. "Ayah, aku sudah telepon polisi. Mereka sudah di bawah." Saat itulah mereka mendengar suara langkah-langkah kaki yang berat menaiki tangga. Beberapa petugas polisi berseragam, bersama dengan satpam komplek, muncul di belakang Pak Budi. "Kalian berdua, jangan bergerak. Angkat tangan," perintah salah seorang polisi dengan tegas. Semuanya terjadi begitu cepat. Riana mulai menjerit histeris, menyangkal semuanya. Bram mencoba melarikan diri, tapi langsung dibekuk oleh 2 orang petugas. Perlawanannya sia-sia. Tangan mereka diborgol di belakang punggung. Para tetangga yang terbangun karena keributan mulai keluar rumah,
menyaksikan Bram dan Riana digiring keluar seperti penjahat kelas kakap. Kilatan lampu dari ponsel para tetangga yang merekam kejadian itu terasa lebih menyakitkan daripada lampu sorot di pesta. Kehinaan mereka kini lengkap sudah. Dari manajer senior yang dihormati, menjadi bahan tontonan sebagai maling di komplek perumahan mewah. Saat dimasukkan ke dalam mobil polisi, tatapan Bram kosong. Dia akhirnya sadar. Ini semua adalah jebakan. Jebakan yang dirancang dengan sempurna oleh Arini. Istrinya yang dia anggap bodoh ternyata adalah seorang ahli strategi yang kejam. Dia tidak hanya menghancurkan karir dan reputasi mereka, tapi juga menjebloskan mereka ke penjara. Pintu mobil patroli dibanting tertutup. Sirenenya meraung, memecah keheningan malam saat mobil itu melaju pergi, membawa Bram dan Riana menuju babak baru dalam hidup mereka yang penuh penderitaan. Babak di balik jeruji besi. 2 minggu telah berlalu sejak malam penangkapan itu. Beritanya menjadi buah bibir, meski media tidak menyorotnya secara besar-besaran karena intervensi dari pihak Pak Tirtayasa dan Pak Budi yang ingin melindungiku dari publisitas yang tidak perlu. Namun, di lingkaran bisnis dan sosial kami, semua orang tahu. Bramantio dan Riana, pasangan yang pernah begitu angkuh, kini mendekam di tahanan, menunggu persidangan atas tuduhan percobaan perampokan dan perusakan properti. Pagi ini, aku berdiri di depan lemari pakaianku yang besar. Aku tidak lagi memilih daster atau pakaian rumah yang kusam. Tanganku dengan mantap mengambil sebuah setelan blazer berwarna krem yang elegan dari desainer ternama, dipadukan dengan blus sutra berwarna putih gading. Aku menata rambutku dengan rapi, memoles riasan tipis yang menonjolkan ketegasan di wajahku. Terakhir, aku mengenakan kacamata hitam besar dan mengambil kunci mobil sport mewah berwarna perak yang baru kubeli minggu lalu. Saat aku bercermin, yang kulihat adalah sosok yang sama sekali berbeda dari wanita yang terduduk menangis di lantai ballroom sebulan yang lalu. Tak ada lagi kerapuhan. Tak ada lagi kesedihan. Yang ada hanyalah ketenangan dan kekuatan. Hari ini, aku punya satu urusan terakhir yang harus kuselesaikan. Aku mengendarai mobilku membelah jalanan Jakarta, menuju sebuah tempat yang tak pernah kubayangkan akan kukunjungi, kantor polisi tempat Bram dan Riana ditahan. Aku tidak datang untuk menolong. Aku tidak datang untuk membalas dendam. Aku datang untuk sebuah penutupan. Dengan bantuan Pak Suryo, aku mendapat izin untuk bertemu mereka berdua sekaligus di ruang besuk khusus. Aku berjalan menyusuri koridor yang dingin dan berbau disinfektan. Suara decit sepatuku menggema di dinding yang kusam. Aku masuk ke dalam ruangan. Di sana, di balik sebuah meja besi, duduklah 2 sosok yang hampir tidak kukenali. Mereka mengenakan seragam tahanan berwarna oranye yang membuat kulit mereka tampak pucat dan kusam. Bram terlihat jauh lebih tua, rambutnya acak-acakan, ada lingkaran hitam di bawah matanya. Riana, si cantik yang glamor, kini tampak menyedihkan. Tanpa riasan, tanpa gaun mewah, kecantikannya luntur, menyisakan wajah yang lelah dan penuh keputusasaan. Saat mereka melihatku masuk, mata mereka membelalak. Kaget, tak percaya, dan mungkin sedikit takut. Mereka melihat penampilanku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Melihat blazer mahalku, tas tanganku yang bermerek, dan aura percaya diri yang memancar dariku. Kontras yang begitu tajam dengan keadaan mereka. Aku duduk di kursi di seberang mereka, meletakkan tas tanganku di meja, dan melepas kacamata hitamku. Aku menatap mereka dengan tenang, tanpa ekspresi. Arin? Suara Bram terdengar serak, seperti sudah lama tidak digunakan. Kamu datang. Riana hanya menunduk, tidak berani menatap mataku. Aku datang, jawabku singkat. Rini, tolong kami. Bram langsung memohon, tubuhnya condong ke depan, matanya penuh harap. Aku tahu aku salah. Aku sangat-sangat salah. Aku sudah buta, Rini. Aku mohon, maafkan aku. Tolong cabut tuntutanmu. Tolong keluarkan kami dari sini. Riana mengangkat wajahnya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Iya, Mbak Arini. Saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf sudah menampar dan menghina Mbak. Saya Vilaf. Tolong kami, Mbak. Saya tidak mau dipenjara. Mereka menangis. Memohon. Pemandangan yang mungkin sebulan lalu akan membuat hatiku luluh. Tapi sekarang, aku hanya merasakan kehampaan.
Tangisan dan permohonan mereka terasa begitu terlambat. Aku tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mataku. Kalian tahu apa yang lucu? Kataku pelan, suaraku terdengar dingin di ruangan yang sunyi itu. Aku tidak pernah berniat memenjarakan kalian. Aku hanya ingin mengambil kembali hidupku dan pergi dengan tenang. Aku tidak pernah melaporkan perselingkuhan kalian, tidak pernah menuntut kalian atas penghinaan yang kuterima. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kataku meresap. Aku hanya menjual rumahku. Aku hanya mengamankan asetku. Selebihnya, kalian yang melakukannya sendiri. Aku menatap mereka satu persatu. Kalian yang merencanakan untuk mencuri. Kalian yang memanjat pagar dan membobol rumah orang. Kalian yang tertangkap basah. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku mencondongkan tubuhku sedikit. Kalian pantas tinggal di sini, bisikku, mengulangi kata-kata yang pernah ada di benakku. Ternyata tanpa aku perlu bertindak sendiri, keserakahan kalian sudah menggiring kalian ke tempat ini. Tangisan mereka semakin menjadi penyesalan yang tulus atau hanya ketakutan akan hukuman, aku tidak tahu dan tidak peduli. Aku mohon, Rini, beri aku satu kesempatan lagi, pinta Bram. Maafkan kami, Mbak? Isak Riana. Aku bersandar kembali ke kursiku, menghela napas panjang. Aku sudah memaafkan kalian, kataku jujur. Bukan untuk kalian, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak mau hidup dengan membawa dendam. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan, dan bukan berarti menghapus konsekuensi. Aku berdiri. Kasus ini sudah bukan lagi urusanku. Ini adalah urusan kalian dengan Pak Budi sebagai korban, dan dengan hukum negara ini. Sekalipun aku mau, aku tidak bisa mengeluarkan kalian dari sini. Waktu tak akan kembali lagi. Inilah balasan dari perbuatan kalian. Aku berbalik, mengenakan kembali kacamata hitamku, siap untuk pergi. Arini, jangan pergi. Arini, teriak Bram putus asa. Aku tidak menoleh. Aku terus berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan masa laluku di belakang, di balik jeruji besi. Saat aku melangkah keluar dari kantor polisi dan kembali menghirup udara bebas, aku merasa beban terakhir di pundakku telah terangkat. Aku masuk ke dalam mobilku, menyalakannya, dan melaju pergi. Di kaca spion, gedung kantor polisi itu semakin mengecil dan akhirnya menghilang. Aku tersenyum, kali ini senyum yang tulus. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi satu hal yang pasti, masa depan itu adalah milikku. Sepenuhnya milikku. Dan aku siap untuk memulainya. 2 tahun telah berlalu sejak hari di mana aku berjalan keluar dari kantor polisi, meninggalkan Bramantio dan Riana dalam reruntuhan kehidupan yang mereka ciptakan sendiri. 2 tahun terasa seperti sekejap mata sekaligus seumur hidup. Di awal-awal, kebebasan terasa aneh, hampir seperti ilusi. Bertahun-tahun hidup sebagai bayangan, melayani, dan mengecilkan diri sendiri telah meninggalkan bekas yang lebih dalam dari yang kusadari. Ada pagi-pagi di mana aku terbangun di penthouseku yang megah, dengan pemandangan cakrawala Jakarta terhampar di bawah kakiku, dan sejenak aku merasa tersesat. Sunyi. Terlalu luas. Aku terbiasa dengan ruang sempit yang kuciptakan untuk diriku sendiri di rumah lama kami, dapur, ruang cuci, dan sudut kamar yang sepi. Namun, perlahan tapi pasti, aku mulai mengisi ruang-ruang kosong itu, tidak hanya di apartemenku, tetapi juga di dalam jiwaku. Aku tidak lagi bersembunyi di balik inisial, AW. Aku adalah Arini Wijoyo. Namaku mulai dikenal di dunia bisnis, bukan sebagai istri seseorang atau investor misterius, tetapi sebagai seorang pemimpin. Rapat Dewan Direksi yang pertama kuhadiri secara langsung adalah sebuah ujian. Aku bisa merasakan tatapan para direktur, semuanya pria yang lebih tua, menilaiku. Mereka melihat wanita yang mereka kira hanyalah nama di atas kertas. Tapi ketika aku mulai berbicara, menyajikan analisis pasar yang telah kusiapkan selama berhari-hari, memaparkan visi dan strategi ekspansi yang berani, keheningan di ruangan itu berubah dari keraguan menjadi kekaguman. Aku bukan lagi bayangan, aku adalah substansi. Sementara aku membangun kembali hidupku, Bram dan Riana menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Persidangan mereka berjalan cepat. Bukti rekaman CCTV dari rumah Pak Budi tidak terbantahkan.
Kesaksian dari para petugas keamanan dan Pak Budi sendiri melukiskan gambaran yang jelas tentang percobaan perampokan yang terencana. Di pengadilan, mereka adalah pemandangan yang menyedihkan. Bram, yang dulu begitu bangga dengan penampilannya, kini tampak kuyu dan kalah. Dia mencoba memberikan pembelaan yang lemah, mengatakan bahwa dia hanya ingin mengambil barang-barang pribadinya dan terjadi kesalahpahaman. Namun, linggis dan brankas yang rusak menceritakan kisah yang berbeda. Riana, di sisi lain, mencoba memainkan kartu korban. Dia menangis terseduh-seduh, mengklaim bahwa dia hanya dipaksa dan diintimidasi oleh Bram. Sebuah kebohongan yang begitu transparan hingga hakim pun tampak jengkel. Di tengah persidangan, mereka bahkan mulai saling menyalahkan, sebuah drama tragis yang mengungkap betapa rapuhnya hubungan mereka yang dibangun di atas keserakahan dan pengkhianatan. Mereka tidak hanya kehilangan kebebasan, mereka juga kehilangan sisa-sisa martabat terakhir mereka. Vonis pun jatuh. Bramantio divonis 3 tahun penjara, sementara Riana, karena perannya yang dianggap lebih pasif dan kesaksiannya yang, meski palsu, berusaha kooperatif, mendapat hukuman 2,5 tahun. Aku tidak menghadiri persidangan itu. Aku hanya membacanya di berita. Tidak ada rasa kemenangan atau kepuasan saat membaca nasib mereka. Yang ada hanyalah rasa lega yang mendalam, seperti sebuah bab yang panjang dan menyakitkan akhirnya benar-benar ditutup. Aku memfokuskan energiku pada hal-hal yang bisa kubangun. Aku merestrukturisasi portofolio investasiku, mendiversifikasi ke sektor teknologi dan energi terbarukan. Aku sering bepergian, bertemu dengan para inovator dan pemimpin bisnis dari seluruh dunia. Setiap negara yang kukunjungi, setiap budaya yang kupelajari, membuka cakrawalaku lebih luas lagi. Aku menemukan kembali Arini yang dulu pernah ada, sebelum Bram, gadis yang ingin tahu, yang haus akan pengetahuan, yang percaya pada kekuatan ide. Namun, di tengah kesibukan itu, aku menyadari ada sesuatu yang hilang. Kesuksesan finansial terasa hampa jika tidak diiringi dengan tujuan yang lebih besar. Aku punya semua uang yang kubutuhkan, tapi untuk apa? Aku teringat pada diriku sendiri, wanita yang terisolasi, yang merasa tidak berdaya, yang harga dirinya diinjak-injak setiap hari di rumahnya sendiri. Aku tahu ada banyak sekali, Arini, lain di luar sana, wanita-wanita yang terjebak dalam situasi serupa atau bahkan lebih buruk, tanpa sumber daya finansial sepertiku untuk melarikan diri. Dari pemikiran itulah, sebuah ide lahir. Ide yang akan menjadi gairah baruku, tujuan hidupku yang sesungguhnya. Aku akan membangun sesuatu yang bisa memberikan harapan dan kekuatan bagi mereka yang merasa telah kehilangan segalanya. Bagian 2, Yayasan Pelita Arini. 5 tahun kemudian. Pagi itu, aku berdiri di atas panggung di sebuah aula besar yang dipenuhi ratusan orang. Aku tidak lagi mengenakan setelan bisnis yang kaku, melainkan gaun batik modern yang dirancang oleh desainer muda Indonesia. Hari ini adalah peresmian Rumah Pelita, pusat perlindungan dan pemberdayaan perempuan terpadu pertama yang didirikan oleh Yayasan Pelita Arini. Dalam 5 tahun, yayasan yang kumulai dari nol itu telah berkembang pesat. Misinya sederhana, memberikan perlindungan, pendampingan hukum, konseling psikologis, dan pelatihan keterampilan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Kami tidak hanya menawarkan tempat berlindung, kami menawarkan awal yang baru. Di Rumah Pelita ini, ada fasilitas penitipan anak, ruang konseling, kelas-kelas pelatihan dari menjahit digital hingga coding, serta unit bantuan hukum yang siap mendampingi para korban di pengadilan. Banyak yang bertanya pada saya, mengapa saya melakukan ini? Kataku ke mikrofon, suaraku tenang dan mantap, bergema di seluruh aula. Mereka melihat saya sebagai seorang pebisnis. Mereka berpikir, filantropi hanyalah kegiatan sampingan. Tapi bagi saya, ini adalah inti dari segalanya. Aku berhenti sejenak, menatap wajah-wajah di hadapanku. Ada para pejabat pemerintah, rekan-rekan bisnis, aktivis, dan yang terpenting, beberapa perempuan angkatan pertama yang telah lulus dari program kami dan kini hidup mandiri. Saya percaya bahwa kekuatan terbesar seorang wanita bukanlah pada kemampuannya untuk bertahan dalam kegelapan, lanjutku, tetapi pada keberaniannya untuk mencari cahaya dan kemudian menjadi cahaya bagi orang lain. Di tempat ini, kami tidak melihat para korban. Kami melihat para penyintas. Kami melihat para calon pemimpin,
calon pengusaha, calon ibu yang akan membesarkan generasi baru yang lebih baik. Setiap wanita yang melangkah masuk ke rumah pelita membawa luka, tetapi mereka akan melangkah keluar dengan bekal harapan dan kekuatan. Itulah janji kami. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Aku tersenyum tulus. Inilah kemenangan sejatiku. Bukan melihat Bram dan Riana menderita, tetapi mengubah penderitaanku sendiri menjadi sesuatu yang positif dan transformatif bagi banyak orang. Hubunganku dengan Pak Tirta dan Pak Budi telah berubah menjadi seperti keluarga. Mereka adalah anggota Dewan Penasihat di yayasanku, memberikan bimbingan dan dukungan tanpa henti. Mereka melihatku bukan hanya sebagai mitra bisnis yang cerdas, tetapi juga sebagai seorang putri yang mereka banggakan. Kehidupan pribadiku tenang dan memuaskan. Aku tidak mencari hubungan baru. Aku menemukan cinta dalam bentuk yang berbeda, dalam persahabatan yang tulus, dalam rasa hormat dari orang-orang di sekitarku, dan yang terpenting, dalam cinta pada diriku sendiri. Aku belajar menikmati kesendirian, bukan sebagai kesepian, tetapi sebagai kemandirian. Di sisi lain, dunia terus berputar bagi mereka yang pernah menyakitiku. Riana keluar dari penjara lebih dulu. Berita yang kudengar dari beberapa kenalan, hidupnya sangat sulit. Catatan kriminal membuatnya tidak bisa lagi bekerja di lingkungan korporat. Wajahnya yang dulu menjadi aset, kini pucat dan menua sebelum waktunya. Dia dikabarkan kembali ke kampung halamannya, bekerja di sebuah toko kelontong kecil, hidup dalam bayang-bayang masa lalunya yang gagal. Setiap kali ada orang yang mengenali wajahnya, dia akan menunduk malu. Keangkuhan yang dulu menjadi ciri khasnya telah terkikis habis oleh kenyataan yang pahit. Bram keluar 6 bulan setelahnya. Dia adalah pria yang benar-benar hancur. Penjara tidak hanya merenggut kebebasannya, tetapi juga semangatnya. Dia mencoba mencari pekerjaan, tetapi namanya sudah tercemar. Tidak ada yang mau mempekerjakan seorang mantan manajer yang terbukti bersalah dalam kasus kriminal yang memalukan. Dia kehilangan semua koneksinya. Teman-teman yang dulu sering mentraktirnya, kini pura-pura tidak mengenalnya. Dia terpaksa menjual satu-satunya aset yang tersisa, sebuah apartemen kecil yang dibelinya sebelum menikah denganku, hanya untuk bertahan hidup. Dia tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran Jakarta, melakukan pekerjaan serabutan apapun yang bisa dia temukan, menjadi kuli angkut di pasar, menjadi tukang ojek, pekerjaan-pekerjaan yang dulu tidak akan pernah terlintas dalam mimpi terburuknya sekalipun. Kemewahan yang pernah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya kini terasa seperti dongeng dari negeri antah berantah. Pria yang dulu malu dengan istri sederhananya, kini menjalani kehidupan yang jauh lebih menyedihkan dari kehidupan yang dulu dia hina. Bagian 3, Pertemuan di Senja Hari. Suatu sore yang mendung, aku memutuskan untuk mengunjungi salah satu proyek terbaru yayasan, sebuah dapur umum di kawasan padat penduduk di dekat pelabuhan. Kami tidak hanya menyediakan makanan gratis, tetapi juga memberdayakan ibu-ibu di lingkungan sekitar untuk memasak dan mengelola dapur itu sendiri, memberi mereka penghasilan dan rasa memiliki. Aku datang tanpa pemberitahuan, mengenakan kemeja sederhana dan celana jeans, ingin melihat operasional sehari-hari mereka. Suasana di dapur itu riuh rendah dengan tawa dan obrolan para ibu yang sedang sibuk memasak. Aroma harum masakan memenuhi udara. Aku tersenyum, merasa hangat di dalam hati. Inilah hasil nyata dari kerja kerasku. Saat aku sedang berbicara dengan koordinator lapangan, mataku tanpa sengaja menangkap sesosok pria di ujung antrean orang-orang yang sedang menunggu jatah makan. Pria itu kurus, kulitnya gelap terbakar matahari. Dia mengenakan kaos oblong yang sudah lusuh dan topi yang ditarik rendah menutupi sebagian besar wajahnya. Dia berdiri dengan kepala tertunduk, seolah berusaha menyembunyikan diri dari dunia. Ada sesuatu yang familiar dari postur tubuhnya. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Aku menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Dan kemudian, pria itu sedikit mengangkat kepalanya untuk berterima kasih kepada seorang relawan yang memberinya sebungkus nasi. Dunia seolah berhenti berputar. Itu Bramantio. Dia tampak 20 tahun lebih tua. Wajah yang dulu tampan dan terawat, kini tirus dengan garis-garis kelelahan yang dalam. Tangan yang dulu hanya terbiasa memegang pulpen mahal dan setir mobil mewah, kini kapalan dan kotor. Dia mengambil bungkusan nasi itu dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu berjalan perlahan ke sebuah bangku reot di sudut, masih dengan kepala tertunduk. Dia tidak melihatku.
Aku berdiri mematung, tersembunyi di balik keramaian dapur. Napasku tercekat. Aku bisa saja berjalan menghampirinya. Aku bisa saja mengatakan sesuatu. Tapi apa? Menawarkan belas kasihan? Mengejeknya? Tidak ada satu kata pun yang terasa tepat. Aku hanya memperhatikannya dari kejauhan. Dia membuka bungkusan nasinya dan mulai makan dengan lahap, seolah itu adalah makanan pertamanya hari itu. Pria yang dulu hanya mau makan steak impor dan mengeluh jika masakanku kurang garam, kini makan nasi bungkus gratisan di pinggir jalan. Pria yang membiarkanku memakan sisa makanannya, kini hidup dari belas kasihan orang lain. Ironisnya, dari sebuah yayasan yang didirikan oleh wanita yang pernah dia sia-siakan. Apakah dia tahu ini adalah program yayasanku? Mungkin tidak. Mungkin takdir hanya sedang mempermainkannya dengan cara yang paling kejam. Aku melihatnya makan dalam diam selama beberapa menit. Tidak ada lagi amarah di dalam diriku. Tidak ada lagi kebencian. Yang kurasakan justru gelombang rasa iba yang aneh dan sebuah kesadaran yang mendalam. Balas dendam terbaik bukanlah melihat musuhmu hancur. Balas dendam terbaik adalah ketika kau begitu sibuk membangun kehidupanmu yang indah, hingga kau tidak lagi peduli apakah mereka hancur atau tidak. Aku berbalik, berjalan pelan meninggalkan tempat itu. Aku tidak perlu konfrontasi. Aku tidak butuh permintaan maaf. Pertemuan tanpa kata itu adalah penutup yang paling sempurna. Dia telah menerima hukumannya, bukan dari hakim atau jeruji besi, tetapi dari cermin kehidupannya sendiri. Setiap hari, dia harus bangun dan menghadapi kenyataan dari apa yang telah dia hilangkan, bukan uangnya, tetapi kesempatan untuk hidup bahagia bersama wanita yang ternyata memegang seluruh dunianya di tangannya. Malam itu, aku berdiri di balkon penthouseku, menatap gemerlap lampu kota yang tak ada habisnya. Angin malam membelai wajahku. Aku tidak lagi memikirkan Bram atau Riana. Aku memikirkan para wanita di rumah pelita. Aku memikirkan proyek-proyek baru yang akan kujalankan. Aku memikirkan masa depan. Aku telah melewati badai yang paling kelam, dan aku tidak hanya selamat, aku terlahir kembali. Aku adalah Arini Wijoyo. Aku adalah penyintas. Aku adalah pembangun. Dan di hadapanku, terbentang fajar yang baru, cerah dan penuh harapan. Aku tersenyum, menarik napas dalam-dalam, dan merasa benar-benar bebas.